Pemirsa Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan yang diundang dan akan hadir dalam Rakernas PDIP kelima hanyalah figur yang menjaga demokrasi dan menegakkan hukum. Keterangan ini disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan awak media mengenai kabar Presiden Joko Widodo tidak diundang dalam Rakernas kelima PDIP. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi pertanyaan media mengenai kabar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak diundang dalam Rakernas kelima PDIP. Hasto menjelaskan Rakernas kelima PDIP diadakan dalam momentum semangat reformasi melawan sisi gelap kekuasaan. Yang diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Hasto menambahkan bahwa publik telah merekam pemilu 2024 sebagai pemilu yang paling brutal. Kecurangan dalam pemilu melibatkan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Maka PDIP memastikan hanya akan mengundang figur yang memiliki semangat dalam menjaga demokrasi dan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Cawapres Mahfud MD yang sekaligus guru besar hukum tata negara berkomentar soal isu Jokowi menjadi penasihat Prabowo pada pemerintahan yang akan datang. Namun Mahfud menganggap hal itu berlebihan apabila pemerintah menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung hanya untuk mengakomodir kepentingan Jokowi. Ditemui di Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, Mahfud MD mengaku tidak mempersoalkan jika Presiden Jokowi kelak menjadi penasihat pemerintahan Prabowo Gibran. Ia juga menganggap baik apabila Jokowi masuk dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Namun Mahfud MD menganggap berlebihan apabila pemerintah ke depan menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Apalagi jika hal itu hanya untuk mengakomodir kepentingan Jokowi. Ia menilai struktur ketatanegaraan yang saat ini ada sudah cukup. Memang lagi banyak orang berpikir bagaimana memposisikan Pak Jokowi sesudah nanti serah terima jabatan atau sesudah dilantik pada tanggal 24. Lalu macam-macam kan isinya. Ada yang usul memimpin parpol, ada yang usul memimpin Watimpres, ada yang usul membuat koalisi permanen, ada yang terakhir usul juga bahkan DPA. Wacana penghidupan kembali Dewan Pertimbangan Agung mencuat seiring akan dijadikannya Jokowi sebagai penasehat pemerintahan Prabowo Gibran untuk 5 tahun ke depan. Dari Sleman, Yogyakarta, Herudri Joko, iNews melaporkan. Kecelakaan bus rombongan pelajar studi tour yang terjadi di Jalan Tol Kabupaten Jombang terekam kamera CCTV. Jangan kemana-mana pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi dengan informasinya. Polisi menangkap Peggy Setiawan alias Perong, satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Bandung, Jawa Barat. Pasca penangkapan, petugas menggeledah rumah Peggy di Cirebon, Jawa Barat untuk melengkapi berkas guna mengungkap kasus yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar meringkus Peggy Setiawan alias Perong, DPO pelaku kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon 2016 silam. Peggy ditangkap Selasa malam di Bandung, Jawa Barat. Dalam pelariannya selama di Bandung, pelaku Peggy bekerja sebagai buruh bangunan. Telah berhasil menangkap satu orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Ya, yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Perong. Atau saat ini kita berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon
ya yang bekerja sebagai buruh bangunan. Petugas gabungan dari Ditkrim Polda Jabar dan Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak cepat melakukan pemeriksaan di rumah Peggy alias Perong di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain meminta keterangan keluarga Peggy, petugas juga menyita sejumlah alat bukti terkait kasus pembunuhan Pina dan Eki. Upaya ini dilakukan guna melengkapi berkas penyelidikan untuk mengungkap kasus pembunuhan Pina yang terjadi 2016 lalu. Di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara P. Tadi ada tiga orang. Ya. Siapa aja itu, Bang? Tentunya pihak keluarga, kemudian juga ada beberapa saksi. Seluruh barang bukti yang disita dari rumah Peggy diamankan di Mapolda Jawa Barat. Saat ini petugas masih memburu 2 orang DPO yang tersisa, yakni Andi dan Dani. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, Mujid Prayitno, To Iskandar, iNews melaporkan. Untuk mengungkap peran dari Peggy Setiawan sebagai pelaku atau justru otak pembunuhan, Ditreskrimum Polda Jawa Barat memeriksa 7 terpidana kasus pembunuhan Vina. Sementara di Jakarta, seorang saksi kasus pembunuhan Vina meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terkait penangkapan Peggy Setiawan, Ditreskrimum Polda Jabar melakukan pemeriksaan terhadap 7 terpidana kasus pembunuhan Vina. Mereka diperiksa guna mengungkapkan peran Peggy dalam pembunuhan Vina, serta untuk mengetahui keberadaan 2 DPO lainnya. Guna kepentingan penyelidikan, ke-7 terpidana hukuman seumur hidup tersebut dititipkan di Rutan Kebonwaru hingga penyidikan selesai. Terkait keterlibatan, terkait peran yang bersangkutan, apakah sebagai hanya pelaku, hanya turut serta melakukan, ataupun sebagai intelektual dader, ya, sebagai otak ataupun dalang, ini masih terus kita lakukan pendalaman. Sementara 1 orang saksi kasus pembunuhan Vina mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk permohonan perlindungan yang diajukan saksi tersebut berupa pendampingan. LPSK masih mendalami apakah pemohon memenuhi syarat untuk dilindungi atau tidak. Sejauh ini sih pasti pendampingan ya, dan kami masih melakukan keterangan lebih lanjut karena soal administrasinya segala macam itu masih kami dapat berpaham. Terkait kasus ini, LPSK juga telah berkomunikasi dengan pihak keluarga korban. Dari Jakarta dan Bandung, Tim Liputan iNews melaporkan. Di Lampung, 4 orang luka berat akibat bus rombongan studi tur Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pesisir Barat masuk jurang di ruas lintas Barat Sedayu. Diduga bus mengalami remblong saat melintasi tanjakan Sedayu yang terkenal curam. Video amatir merekam kecelakaan bis masuk jurang di Jalan Lintas Barat wilayah Sedayu, perbatasan Kabupaten Pesisir Barat dan Tanggamus. Bis dengan nomor polisi AD7719OG terjun ke jurang dalam perjalanan ke Bandar Lampung. Diduga, bis yang membawa 24 siswa, 3 kru kendaraan, dan 16 guru pendamping itu mengalami remblong di tanjakan kedua Sedayu yang terkenal curam. 2 siswa, 1 guru, dan 1 keluarga guru mengalami luka serius dan langsung dievakuasi ke RSUD Batin Mangunang, Tanggamus. Dengar suara itu loh Mas, kayak teriak-teriak, terus kayak gempa, terus seng ini kayak kabur itu dua 3 kali. Dengar suara teriak-teriak. Terus ada suara seng itu 3 kali, duar gitu. Orang tua siswa menyesalkan pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pesisir Barat yang tetap mengadakan study tour. Pasalnya orang tua siswa tidak setuju dengan study tour. Saya kan kemarin kan saya ini ya, emang saya kan nggak setuju sebenarnya. Cuman kan ini anaknya pengen ya, mau gimana? Karena anak saya kan mau ini ngelanjut sekolah lagi ya. Terkait kecelakaan ini, pihak Kementerian Agama Pesisir Barat telah mengeluarkan imbauan agar madrasah untuk tidak melaksanakan kegiatan study tour. Dari Pesisir Barat dan Tanggamus Lampung, iNews melaporkan.